Wabarakatuh. Selamat datang di tutorial CI bagian kedua. Kali ini kita akan membahas tentang konsep MVC. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalau video ini membantu, tolong di share, di like, di subscribe. Kemudian bila kalian punya pertanyaan, silahkan di komen di bawah. Dan baiklah, selanjutnya kita akan langsung lanjut ke materi. MVC adalah singkatan dari model, view, dan controller. Untuk gambaran MVC bisa dilihat di sini. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu MVC. MVC itu adalah sebuah pola desain arsitektur untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak atau software. Jadi pola ini adalah salah satu pola pengembangan yang paling sering digunakan. Kenapa? Karena di MVC ini dia memisahkan antara bagian view atau front end dengan bagian model, yaitu bagian back end. Jadi ini adalah konsep yang membuat pemrograman kita, proyek kita menjadi lebih terorganisir. Misalkan ada suatu proyek, terus kita punya beberapa programmer untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi saat si A memberikan proyek untuk dikerjakan oleh programmer B ini bisa berfokus ke salah satu bagian saja. Misalkan si A itu sebenarnya kita suruh dia mengerjakan bagian back end, sedangkan si B mengerjakan bagian front end. Jadi kalau terpisah bagian back end dan front end, itu akan memudahkan dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Kalau disatukan nanti akan bingung atau nanti bisa terjadi error, human error, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian model dari model view controller. Bagian ini berhubungan dengan pengolahan data, yaitu bagian backend. Dia berinteraksi dengan database karena dia berhubungan dengan data. Kemudian dari diagram dia juga terhubung dengan controller. Jadi kita akan bahas controller lebih lanjut nanti. Kemudian kita masuk lagi ke view. Di view, kebalikan dari model, dia itu bagian UI, yaitu user interface, atau bisa juga disebut bagian front end. Biasanya ini adalah tempat kita menuliskan codingan HTML dan CSS. Pokoknya yang berhubungan dengan front end, biasanya di sana. Kemudian view ini berinteraksi dengan controller. Bisa dilihat model dan view ini tidak saling berinteraksi. Tapi di beberapa kasus ada beberapa framework yang bisa mengupdate view-nya dari model. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian terakhir, yaitu controller. Dari beberapa penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa controller ini adalah perantara antara model dan view. Jadi controller ini seperti server yang mengurusi input, memprosesnya, kemudian mengambil data dari model apabila dia terjadi pengolahan data, kemudian mengoper lagi data tersebut ke view untuk ditampilkan. Kemudian kita lanjut lagi ke
bagian selanjutnya. Ini adalah alur proses yang biasa terjadi dalam konsep MVC. Terdapat beberapa komponen di gambar ini, yaitu client, MVC, dan database. Dari urutannya yaitu client atau pengguna memberikan request, memberikan input kepada controller. Kemudian tergantung dari input tersebut, dia menginput itu seperti mengklik sebuah link, mengklik sebuah menu, atau yang lainnya. Kemudian apabila tidak ada pengolahan data, dia akan langsung dioper ke view untuk ditampilkan kembali ke pengguna. Tapi kalau terjadi pengolahan data, dia akan berjalan di model untuk pengolahan datanya, seperti insert data, update data, dan lain-lain itu di model. Sedangkan di controller itu proses yang terjadi itu bisa get, bisa post, bisa put, dan lain-lain. Itu di PHP-nya. Dari model ini, data yang diolah bisa terjadi itu masuk ke database bila dia insert, bila dia update itu disimpan di database, atau array mungkin kalau dia pakai array, tapi biasanya di database. Kemudian diolah lagi di controller, data yang telah diolah dioper ke view lalu ditampilkan ke pengguna. Oke. Kemudian saya punya contoh di sini. Saya sebagai laboran di sini ingin memberikan input dashboard, root ke dashboard. Bisa dilihat di bawah kiri ada localhost /selab/laboran/dashboard. Itu adalah alamat controller yang akan dijalankan kalau saya klik menu dashboard. Saya klik dan tampillah halaman dashboard. Kita bahas. Ini rootnya tadi localhost /selab laboran dashboard. Kita lihat di coding kita, controller laboran dashboard. Nah, yang terjadi di sini adalah dia menjalankan fungsi index ketika kita mengakses controller laboran dashboard. Laboran itu foldernya, dashboard itu controllernya. Jadi fungsi yang berjalan itu fungsi index. Fungsi index ini adalah fungsi default dari controller. Dia akan menload tampilan dari dashboard. View-nya ini dari laboran dashboard, sidebar-nya di load di sini, header di sini, dan footer di sini. Nanti kita akan bahas tentang header, template, dan lain-lain. Tapi yang perlu diperhatikan ini, view laboran dashboard. Jadi dia ada di bagian view laboran dashboard. Yang ditampilkan adalah ini. Tidak perlu bingung dengan codingnya dan tidak perlu ditiru karena kita belum masuk ke bagian coding. Oke. Itu salah project tapi tampilannya masih sama. Ini versi yang berbeda tapi untuk dashboardnya masih sama tampilannya. Kita lihat view laboran dashboard. Ini tampilannya sama. Ini controllernya, laboran dashboard, sama ya, hanya berbeda bentuk
pengkodingan saja tadi. Kalau yang ini adalah versi yang lebih simple menurut saya. Oke, lanjut. Kalau kita melakukan request yang menggunakan pengolahan data, misalkan di tahun akademik, saya ingin menambahkan data tahun akademik 2024-2025. Nah, bisa dilihat di bagian bawah kiri, localhost SE-lab itu adalah base URL kita. Nanti akan kita bahas soal base URL. Kemudian folder laboran, controller tahun akademik, fungsi yang berjalan adalah tambah tahun akademik. Kita lihat controller laboran tahun akademik, fungsi yang berjalan adalah tambah tahun akademik. Ini fungsi ini yang akan berjalan. Dia akan mengakses view dari user laboran tahun akademik tambah. Jadi folder user laboran, folder tahun akademik, filenya tambah yang akan diakses. Dan ini adalah template yang diakses, yaitu template laboran, untuk ditampilkan ketika tambah tahun akademik diklik. Kita coba klik. Ini adalah tampilannya. Kita lihat user laboran tahun akademik tambah, user laboran tahun akademik tambah. Ini yang akan tampil. Kita lihat ya, kita coba rubah tahun kampus. Oke, kita coba reload. Lihat berubah kan? Artinya yang kita akses benar. Oke, selanjutnya apa yang terjadi kalau kita melakukan pengolahan data di sini? 2024/2025. Kita klik simpan. Kita lihat datanya masuk ya. Jadi kita lihat ketika kita klik simpan, yang berjalan adalah folder laboran, controller tahun akademik, dan fungsinya adalah tambah tahun akademik aksi. Kita coba lihat di controller tahun akademik tambah tahun akademik aksi. Ini yang akan berjalan ketika kita klik simpan. Yang terjadi adalah ketika kita klik simpan, kita akan melakukan pemrosesan data. Kita melakukan request kepada controller untuk mengarahkan ke model CRUD. Jadi kita akan melakukan pengolahan data itu di model dengan fungsi insert data. Kemudian data yang diolah adalah data di tabel tahun akademik. Kita lihat model. Ini dia model CRUD. Nah, ini fungsi yang dijalankan, fungsi insert data. Tidak perlu dipahami terlalu dalam untuk codingannya, tapi yang perlu dipahami di sini adalah cara kerja dari konsep MVC ini. Jadi setelah pengolahan data selesai, controller akan mengarahkan ke halaman view yang dituju. Di sini tambah tahun akademik aksi. View yang dituju adalah setelah selesai melakukan pengolahan adalah dia menjalankan controller tahun akademik di folder laboran. Jadi kembali ke sini ke fungsi default, yaitu fungsi index yang akan dijalankan. Oke. Semoga gampang dimengerti. Kalau tidak paham atau kurang mengerti, bisa komen di bawah video atau diulangi lagi
penjelasannya dipahami lagi. Semoga kelas CI pada video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.